Salam, selamat pagi Bapak Ibu semua, puji Tuhan. Hari ini kita berkesempatan kembali untuk dikuatkan, diteguhkan melalui firman Tuhan. Sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang maha baik, terima kasih Tuhan untuk kesempatan pagi hari ini. Bapa masih memberikan bagi kami kesempatan untuk bisa menikmati segala hal yang baru di hari ini. Terlebih terima kasih karena kami akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Tuhan urapi, kuasai hati kami masing-masing supaya kami benar-benar mampu memahami, mengerti, terlebih melakukan dalam hidup kami. Demikian juga untuk hamba-Mu Tuhan, Tuhan tolong urapi dengan kuasa Roh-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara, hari ini firman Tuhan kita akan ambil dari Kejadian 50 ayat 15 sampai 21. Kejadian 50, 15 sampai 21 saya akan membacakan. Demikian bunyi firman Tuhan. Judul perikop, Yusuf menghiburkan hati saudara-saudaranya. Ketika saudara-saudaranya Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. Sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan. Beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Mereka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu. Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, kami datang untuk menjadi budakmu. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah? Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakan untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Amin. Demikian Bapak Ibu pembacaan firman hari ini. Berbahagia kita semua yang sudah membaca merenung, terlebih yang mampu melakukan dalam hidup kami, hidup kita semua. Bapak Ibu Saudara, tema kita yaitu kasih yang tulus. Kasih yang tulus. Kita kadang mendengar, lain di mulut, lain di hati. Di luar seseorang bermuka manis, sementara di dalam hatinya tersimpan kekesalan. Ibarat orang bertopeng, orang itu tidak sungguh-sungguh mengasihi. Kasih diberikan kepada orang tertentu saja. Sedangkan kebohongan dan kemunafikan ditumpahkan kepada yang lain. Saudara-saudara Yusuf ini berpikir kalau kasih Yusuf tidak tulus. Pikiran ini muncul setelah kematian Yakub. Kecurigaan, ketakutan, dan bahkan kesedihan untuk menjadi budak saudara sendiri menghantui mereka akibat kejahatan pada masa silam. Ada kesan seakan-akan kasih dapat berubah akibat kejahatan pada masa silam. Seolah-olah pemberian sebelumnya ini hanya sebuah topeng kebaikan karena sang ayah masih hidup. Akibatnya kasih dicurigai, ditakuti, dan dihindari. Ayat 16-18.
Ini juga dirasakan oleh seorang sipir penjara yang menjaga Nelson Mandela yang dipenjara oleh lawan politiknya selama 27 tahun di penjara. Dia sering menyiksa Mandela. Situasi berubah berbalik ketika Mandela menjadi presiden Afrika Selatan dan ia dipanggil di hadapan Mandela. Sipir itu sangat ketakutan, mengira bahwa Mandela akan membalas menyiksa dan memenjarakannya. Namun Nelson Mandela merangkul dan mengatakan, hal pertama yang kulakukan ketika menjadi presiden adalah memaafkanmu. Bapak Ibu Saudara, kasih yang tulus tidak berubah. Ia bahkan menyatakan bahwa dirinya bukan pengganti Allah. Ayat 19. Ia mengakui kejahatan saudara-saudaranya besar. Tetapi ia juga mengakui bahwa semua yang menjadi pada masa lalu, yang terjadi pada masa lalu, dirancang Allah untuk mendatangkan kebaikan pada masa kini, yakni untuk memelihara hidup bangsa yang besar. Ia bahkan menjamin keberlangsungan hidup keluarga mereka. Ayat 20-21. Kasih yang tulus tidak akan mudah dipengaruhi, apalagi dihilangkan oleh kondisi dan situasi apapun. Allah adalah kasih, dan kasihlah yang diperintahkan untuk selalu ada dalam hidup orang-orang miliknya. Seperti Yusuf, kiranya kasih kita tetap di dalam mulut maupun hati pada masa lalu dan masa sekarang, juga masa yang akan datang. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Semoga kita semua menjadi orang-orang yang terus memiliki kasih yang tulus.